Hadirin Allah muliakan, lihat An-Nur ayat 33 ini. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Itu kalau di layar 1, 2, 3, 4, 5 baris kelima. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi mulai sekarang ingat hadirin, kalau ngelihat uang kita atau ngelihat uang kita, tabungan kita, aset kita, itu harta Allah. Itu harta Allah. Adapun penyebutan itu harta saya, harta kamu, harta kita, itu kata para ulama ya idhafatu tasarruf, itu hak guna dan akan dimintai pertanggungjawabannya, hak penggunaan, dan ada konsekuensinya, gak bisa ngasal. Jadi mulai sekarang jangan bilang harta-harta gue, suka-suka gue dong. Enggak. Itu harta Allah. Belum cukup. Coba buka surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kalian serahkan ke orang-orang yang belum bisa membeda atau belum sempurna akalnya, nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Janganlah kalian serahkan apa? Serahkan harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan untuk kalian. Jadi Allah yang ngasih untuk apa? Agar kalian bisa hidup, modal kehidupan, agar kalian bisa bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan kalian. Jadi harta itu Allah kasih. Ja'alallahu lakum qiyamah. Itu harta Allah. Itu harta Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis kita. Jadi pelajaran besar bahwa harta Allah di sini, baik harta yang berkaitan dengan maslahat umum, itu harta Allah, maupun harta kita masing-masing, itu harta Allah. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapat adalah, mari kita lihat hadisnya. Hadis ini adalah larangan untuk menggunakan harta, baik itu harta maslahat umum, harta zakat, infak, sedekah yang dipercayakan, lalu ghanimah, fai, kharaj, dan lain-lain, tanpa hak. Dan ini adalah dalil tentang larangan menggunakan harta orang tanpa hak. Dan hadis ini pun juga merupakan dalil larangan menggunakan harta kita sendiri, dalam tanda kutip, tanpa hak. Dan barang siapa yang melakukan itu, menggunakan harta publik atau maslahat umum atau harta orang secara personal, bahkan harta kita sendiri tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Sekali lagi, kesimpulan keterangan para ulama yang tadi kita bahas, bahwa barang siapa yang menggunakan, atau ini adalah perintah dan penekanan untuk
tidak menggunakan harta publik, harta zakat segala macam, atau harta orang, harta teman kita, harta saudara, mentang-mentang kakak, mentang-mentang adik kita pakai uangnya tanpa hak, harta orang tua, hati-hati, harta teman, harta partner kita, harta suami, hati-hati nih ibu-ibu, ya memang itu hak. Harta istri, harta istri, ingat suami itu wajib menafkahi istrinya, jangan justru kita makan harta istri kita. Lalu harta siapapun tanpa hak, dan jangan gunakan harta kita sendiri dalam tanda kutip tanpa hak. Mentang-mentang kita yang kerja, kita yang bersusah payah, kita yang keringetan, kita yang jungkir balik, kita yang menjalani bisnis, kita yang masih single, ya kan? Kalau lo aja lo punya istri, lo punya anak-anak, gue kan single, so ya ini hasil gue jerih payah, dan ini bukan uang haram misalnya, ini uang gue sendiri, ya terserah gue mau pakai buat apa, mau gue have fun kayak seneng-seneng kayak jalan segala macam, itu juga nggak ada, gue nggak punya tanggungan. Dan itulah alasan gue nggak nikah misalnya, gue nggak mau ribet-ribet gitu, gue mau having fun aja. Akhirnya digunakan tanpa hak, digunakan ke jalan yang haram, walaupun terkesan nggak ada yang dizolimi. Orang-orang yang diajak bersenang-senang juga senang-senang aja. Ada orang yang berzina ridho sama ridho, dia check-in hotel segala macam, dia pakai duit dia sendiri, nggak nyolong. Falahum an-naru yaumal qiyamah, dia diancam neraka pada hari kiamat. Kenapa? Karena itu sejatinya bukan uang dia, itu bukan harta dia, itu harta siapa? Harta Allah. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah kasih kepada kalian, harta Allah. Jadi mau nolnya 6, mau nolnya 9 yang kita punya gitu ya, itu bukan harta kita, itu harta Allah. Allah kasih hak guna pakai, dan Allah akan tanya pada hari kiamat. Begitu kita gunakan tanpa hak, maka neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ini harus kita camkan. Ganti mindset kita mulai sekarang, ganti pemahaman kita terhadap harta. Dari sini sekali lagi kita diberikan pelajaran oleh Nabi kita SAW bahwa yang sangat urgent bukan hanya bagaimana mendapatkan harta secara halal, tapi yang sangat urgent juga bagaimana menggunakan harta dengan hak itu. Seringkali kita berhenti pada spirit mendapatkan harta dengan cara yang halal, dan kita lupa bagaimana caranya menggunakan harta itu dengan hak, karena itu harta Allah, bukan harta kita. Dan kembali lagi kita lihat hadis Khawlah ini, jemaah. Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya sebagian orang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Semua itu harta Allah, semua itu harta Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dua isu, bagaimana mendapatkannya dengan cara yang halal,
lalu bagaimana menggunakannya dengan hak, dengan benar. Karena pada hari kiamat pertanyaannya dua, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia gunakan dan belanjakan. Banyak orang nggak peduli tentang dua isu ini. Sebagian yang lagi hanya peduli isu yang pertama. Yang penting gue dapetin yang halal, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngerampok, gue nggak ini. Tapi harus dia suka-suka, digunain suka-suka dia, karena dia merasa ini uang gue. Sebagian yang lain nggak peduli sama hanya peduli sama isu kedua. Isu pertamanya nggak peduli, yang penting dia dapat jalan. Tapi dia gunakan untuk kebaikan, infak, sedekah. Tapi dia nggak peduli dapat dari mana. Ini harus clear. Nabi SAW kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak untuk membakarnya. Na'udzubillah. Jadi jaga uang publik atau uang zakat, uang untuk maslahat umum, dan jaga uang orang. Jaga uang orang, hadirin. Jangan gunakan dengan cara yang tanpa hak, dan jaga uang kita itu tadi. Karena semuanya itu harta Allah. Semuanya itu harta Allah, bukan harta kita. Kita hanya dititipin, kasih hak guna dengan konsekuensinya ditanya nanti pada hari kiamat. Ditanya dua pertanyaan, dari mana didapatkan dan bagaimana digunakan. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita